Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai acara Pekan Doa Rumah Tangga kita, saya akan menyapa untuk partisipan kita pada pagi hari ini. Saya akan menyapa MC kita, keluarga Pak Andi dan Ibu Ruri. Selamat pagi, Shalom. Shalom, Selamat pagi, Shalom. selamat sahabat Selamat sahabat. kita semua. Sahabat, baik, sudah mantap ya mic-nya sekarang. Oke, baru berikutnya saya akan menyapa yang akan membawakan kesaksian untuk kita pada pagi hari ini adalah dari Ibu Natalia. Sudah ada? Hai, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Shalom, selamat sahabat. Terima kasih. Untuk berikutnya yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah dari keluarga Bapak Gibson Simbolon. Selamat pagi, Shalom, selamat selamat pagi, Mem. Terima kasih. Dan terakhir untuk keluarga Bapak Faber Simbolon, apa sudah ada? Selamat pagi, Rahel. Oke, baik. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Selanjutnya, saya kembalikan untuk pemutaran video. Terima kasih. Presentasi program kerja Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen APM Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Misi kami melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami, mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin. Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di hari Sabat ya, di hari yang sangat spesial ini, kita dapat bertemu kembali. Di hari terakhir, pekan doa kita, pekan doa rumah tangga, membangun rumah tangga yang kudus, kuat, berdampak.
Dan tentunya kita sangat diberkati dengan firman Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian. Bagaimana Pak Andi perasaannya mengikuti pekan doa ini? Senang, senang. Oke, puji Banyak berkat, Tuhan. Banyak berkat ya. berkat firman Tuhan, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman. Oke, puji Tuhan. Semoga sepanjang minggu ini ada dampak ya yang boleh rumah Betul. tangga-rumah tangga, keluarga-keluarga umat Tuhan ini boleh saksikan. Baik, em, pada mengawali pagi hari yang indah ini, kita akan menaikkan pujian kita, di mana penyertaan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan dalam suka dan duka. Tuhan selalu berikan kedamaian. Setiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi coba, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah, ditanggungnya semua bebanku. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dilindungi akan umatnya, dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong dalam pencobaan, ku percaya janjimu Tuhan. Hiburanmu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitabmu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan, hingga pada hari Sabat ini kami dapat berkumpul saudara bersaudara melalui pekan doa di hari yang terakhir Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami.
sehingga pada saat ini kami dapat mendapatkan berkat-berkat, terkhusus berkat rohani, firman Tuhan yang akan kami peroleh. Memberkati hamba Tuhan Bapak Gibson Simbolon sebagai bendahara KJKT, bersama dengan Ibu yang akan melayani. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk peralatan yang kami gunakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga dihalaukan dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan acara kami dari awal hingga akhirnya, mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan, baik. Waktu berikut, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan satu kesaksian pengalaman hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia Pasambe. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo sahabat, selamat pagi buat kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah diberikan kepada saya untuk kesaksian. Selama ini saya nggak pernah kesaksian di media kayak gini ya, maupun di depan gereja. Maksudnya kesaksian yang saya mau bawakan ini. Biasanya saya cerita pribadi ke teman-teman pendeta, karena mereka sering nanya, kapan, gimana sih ceritanya kamu bisa masuk Advent? Gimana sih ceritanya kamu bisa ketemu suami kamu yang notabene adalah seorang Muslim? Itu saya sering cerita kepada teman-teman pendeta yang sering menanyakan pribadi karena mereka kayaknya penasaran ya. Nah, sekarang 2 minggu lalu nggak salah pendeta Dale nelpon, Mbak Onat, boleh nggak kamu bawain kesaksian di doa pagi? Wah, saya bilang, wah ini kayaknya luar biasa ya, karena di depan baru waktu sekolah Natal, hmm, Mama menghadiahkan saya di Sinterklas itu. Biasanya kan Sinterklas memberikan kita hadiah. Nah, itu orang tua kita yang nitipin ke Sinterklas, kemudian kita dibagi-bagiin. Waktu itu pas hari Natal, saya pun dapat hadiah itu. Ternyata hadiah itu adalah sebuah Alkitab. Sebuah Alkitab, saya pun baca, kemudian timbul suatu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang timbul pada saat itu. Saya tanyakan ke mama saya. Yang pertama adalah, Ma, kenapa sih kita makan babi? Karena kan di adat kami, babi adalah makanan terfavorit di Tanah Toraja ya. Terus mama saya bilang gini, kamu kan sudah percaya perjanjian baru kan? Semua apapun yang kita makan sekarang, yang penting tidak keluar dari bawah lagi, berarti itu halal. Oke, saya terima. Karena saya nggak bisa ini, karena oke, jawaban itu yang tepat waktu itu. Kemudian yang kedua, di Toraja itu, saya tinggalnya bukan di Toraja ya, saudara-saudara ya. Saya tinggal 5 jam dari Toraja, saya tinggal di Luwu Timur waktu itu. Sampai sekarang pun masih tinggal di sana orang tua. Jadi saya tanyakan bahwa setiap ada acara di sana, saya melihat itu daging babi itu dicampur dengan darah, dimasak kan, dan itu enak. Tapi saya kayak geli karena saya sudah baca di firman Tuhan. Kemudian saya tanya mama, di Alkitab kan nggak boleh makan darah. Kenapa sih kita selalu kalau ada orang-orang kalau makan babi harus pakai darah, dicampur darah, kan nggak boleh makan. Itu kan nyawa. Mama saya, itu sudah halal, nggak perlu di ini, karena kan kita udah percaya Yesus. Itu sudah pokoknya ada lah jawabannya yang bilang, oh oke. Kemudian yang ketiga, hari Sabat. Saya bilang ke mama, kenapa kita beribadahnya di hari Minggu ya? Sedangkan Yesus aja beribadah di hari Sabat. Terus mama saya bilang gini, karena Yesus bangkit di hari Minggu, makanya sudah disatukan di hari Minggu. Kita beribadah sekalian memuliakan Yesus karena lahir di hari Minggu. Saya terima, saya berjalan waktu, itu kelas 5 SD kalau nggak saya tanyakan itu. Berjalannya waktu, tiba pada saat kelas 1 SMA, saya pun sekolah di Tanah Toraja. Saya sekolah di Tanah Toraja, saya tinggal di rumah nenek saya. Nenek saya ini adalah adik dari nenek saya yang asli, adiknya. Kebetulan nenek saya ini tidak punya anak. Mereka seorang DPR ya. DPR
Dan memang waktu itu kita pandang sebagai orang kaya, dan memang rumahnya besar. Terus dalam rumahnya itu mereka buat di sekeliling rumah itu mereka buat rumah petak-petak, jadi kayak kos-kosan. Mereka tidak nyewain, jadi semua cucu-cucunya kakaknya, cucu-cucunya saudaranya dia yang sekolah di kota itu disuruh tinggal di rumahnya mereka. Itu sekalian mereka mengabarkan tentang Advent. Itu misi mereka karena mereka tidak punya keturunan, jadi mereka mau keluarganya dia yang tidak ada Advent, cuma mereka berdua itu mau ada yang bisa menerima eh, kepercayaan Advent. Saya salah satunya masuklah di situ, saya tinggal di situ. Kemudian kami sering ibadah hari Rabu malam, ibadah pekan doa, kemudian sering diajak ke gereja. Waktu itu saya masih Protestan ya. Kemudian tapi saya nggak pernah ke gereja hari Sabat karena memang sekolahnya hari Sabat. Jadi masih Sabtu ya, zaman itu Sabtu masih masuk. Tiba saatnya ada KKR besar di Tanah Toraja, waktu itu yang ngadain pendeta misa. Kami pun datang, tapi saya datangnya di hari Kamis. Saya nggak tahu apa ya, saya lupa kenapa saya datangnya nanti hari Kamis. Pertanyaan saya yang ketiga tadi adalah tentang hari Sabat. Itu ada dipajang di depan layar. Pertama saya datang karena saya nggak tahu alur cerita khotbah, alur KKR-nya itu kayak gimana. Cuma saya waktu itu pertanyaannya gini pada saat khotbah. Cari di Alkitab ada nggak ibadah itu di hari Minggu? Kalau ada, tunjukkan ke depan dan kita akan memberi sebuah hadiah. Ada motor motor baru di depan dipajang di apa itu, di tempat apa, di apa sih namanya, tempat pendeta khotbah itu, di panggung ya, maaf. Kalau ada, maju ke depan bawa Alkitabnya, tunjukkan ke saya akan memberikan ini. Itu berkali-kali disebutkan pendeta misa pada saat khotbah tersebut. Saya pun penasaran, iya ya, ini kan pertanyaan saya waktu kecil, kok sekarang dibahas. Nah, saya pun belum mengenal jauh tentang Advent karena ya cuma kita mau, saya taunya oh oma saya ini gerejanya di hari Sabtu. Kemudian kenapa hari Sabtu saya belum tahu. Kemudian pada saat penutupan pendeta bilang gini, besok pada saat kalian sudah mendapatkan jawaban itu kembali lagi dan kita akan tahu jawabannya itu yang mana yang betul. Saya hari Jumat saya pun datang, saya kembali dan kita pergi waktu itu rame-rame karena memang di satu area itu sepupu-sepupuan semua, ada yang sepupu 2 kali, sepupu sekali, ada tante saya, pokoknya kita ada yang SMP, ada yang SMA, kita diajak nenek itu ke KKR. Tiba, saya pun mendapatkan jawaban itu bahwa kita beribadahnya itu bukan di hari Minggu tetapi hari Sabat di situ. Saya bilang, ini kan pertanyaan saya dari kecil, inilah jawaban saya, inilah jawaban pertanyaan saya waktu kecil. Tiba-tiba pemanggilan jiwa untuk dibaptis dan kebetulan saya belum dibaptis di Protestan waktu itu, di Sidia kalau di Protestan. Pemanggilan jiwa. Jadi kami saat ada beberapa deret kursi, aku sendiri yang maju. Tiba-tiba pemanggilan jiwa untuk pembaptisan, saya maju sendirian. Terus semua pada kaget kan, kok saya maju katanya sepupu-sepupu saya. Maju, nenek saya yang duduk di depan waktu itu kaget. Pada saat saya maju, nenek saya langsung saya merasa ada orang datang di samping saya itu memegang pundak saya dan memeluk saya. Saya kaget. Oh nenek, nah, sudah. Eh, Nenek saya bisikkan, kamu yakin mau dibaptis? Saya ngangguk, iya. Kemudian singkat cerita saya pun masuk Advent, saya dibaptis, tapi pertentangan dari keluarga besar, dari mama itu sangat menentang bahwa mama kan nggak tahu, mama masih asing tentang Advent ini. Mama menganggap bahwa Advent itu tidak percaya Yesus, mama menganggap bahwa Advent ini adalah agama Yahudi. Itu yang mama, itu agama Yahudi ngapain, saya bilang. Kalau itu agama Yahudi mah dia nggak mungkin percaya Yesus, Yahudi kan nggak percaya Yesus. Saya bilang gitu. Kemudian rumah kami kan belakangan sama gereja kami. Pendeta itu setiap saya liburan pasti saya pulang selalu datang, selalu bertukar pikiran. Saya banyak yang diobrolin, saya cuma satu pertanyaan. Ginilah Pak Pen, kalau Pak Pendeta bisa membuktikan kita beribadahnya di hari Minggu, saya akan kembali. Dia nggak bisa buktikan. Saya cuma bilang, kenapa kita beribadahnya hari Sabat? Kenapa kita beribadahnya hari Minggu? Kenapa bukan Sabat? Nah, kalau pendeta bisa buktikan itu, saya akan kembali. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa dibuktikan. Dan masih banyak lagi yang kayak saudara-saudara yang memberikan ini bahwa kamu itu masuk ke agama ini, kamu disesatkan, banyak lah pokoknya. Kemudian di SMA saya nggak tahu, guru agama saya kok bisa tahu saya di Advent. Itu saya dipanggil ke ruang BK. Di ruang BK pun saya ditatar. Itu Advent itu agama Yahudi, itu apa itu nggak benar, saya bilang. Itu kalau dia ke Yahudi berarti tidak percaya Yesus dong, sedangkan Advent percaya Yesus.
gitu. Banyak yang ini akhirnya singkat cerita 3 tahun saya lewati, dan jujur selama 3 tahun itu saya jarang ke gereja karena sekolah saya tidak mengizinkan saya untuk pergi. Kadang-kadang mungkin sebulan sekali saya izin. Itu pun kalau saya izin guru BK pasti manggil, atau enggak guru agama saya mesti negur. Singkat cerita kelas 3 SMA saya bingung mau kuliah di mana. Mama saya bilang nggak usah kuliah dulu karena adik-adikmu ini ada yang masuk SMP, satu masuk SMA. Yang kita 4 bersaudara, saya anak pertama. Kemudian saya nggak ngerti sejak lulus belum belum ini, karena kita kelas 3 sudah jarang ke sekolah karena udah selesai ujian. Saya rajin ke gereja, ikut acara PA. Kemudian ada teman saya yang nanya, Nat, kamu mau kuliah di mana? Saya bilang belum tahu, nggak tahu mau kuliah di mana. Teman saya ini ngajak, ayo ke Ungklap yuk, kita kerja dulu. Oh iya ada ya, iya di Ungklap itu. Saya tanya lah nenek saya, Nek, itu Ungklap itu apa sih? Oh itu Universitas Advent, bagus itu di sana. Kalau kamu mau pergi pergi aja, bisa kerja di sana. Oh, saya pergi ke sana. Kemudian di sanalah saya mulai iman saya bertumbuh. Saya dididik di sana, saya tinggal di rumah dosen waktu itu PR3 Pendeta Mambu. Saya tinggal di rumah mereka. Saya dididik, saya setiap pagi kita renungan, banyaklah pelajaran yang saya tahu, dan di situ iman saya bertumbuh. Kita ke gereja, kakak sering ada KKR juga di sana. Kemudian singkat cerita waktu itu saya sudah betul-betul mendalami tentang ajaran Advent, karena memang banyak pelajaran yang kita dapatkan. Singkat cerita semester 1 saya lebar dulu 1 tahun, kemudian masuk semester 1. Semester 1 akhir saya pun kenalan dengan cowok. Waktu itu saya masih umur 18 tahun setengah, belum belum 19. Saya kenalan dengan cowok itu pun dikenalin sama teman saya di dalam kelas. Nat, ini ada cowok nih, kamu mau nggak kenalan? Saya bilang, aduh, nggak wis, nggak mau. Dan nggak apa-apa, ini orang apa? Lumayan, kamu dapat dapat pulsa, dia loh jauh, nggak bakalan bisa ketemu gitu kan. Awalnya kan cuma mau dimain-mainin gitu. Terus akhirnya, oh ya udah boleh boleh. Kita kenalan, dan kenal-kenal ternyata dia orang Jawa, eh, Muslim lagi. Aduh, Muslim, ya udah nggak apa-apa lah, kita chatting-chatting. Tiba-tiba dia banyak berkirimin pulsa gitu-gitu. Hanya pulsa yang dikirimin saya kirimin ke teman-teman saya. Aku dapat pulsa nih dari cowok ini. Ayo bagi-bagi. Jadi saya transfer 10.000 kayak gitu di kampus teman-teman kelas ya. Singkat cerita kami pun ketemu, dan dia biasa aja, bagi saya biasa aja karena saya pikir ya udah pacaran biasa aja. Kita nggak pernah ketemu, saya tinggal di asrama, dia tinggal di Makassar waktu itu, dia tinggal di Makassar. Tapi kita komunikasi terus, dan akhirnya kami pacaran. Tetapi selama pacaran itu kami tidak pernah membahas tentang agama. Dia pun tidak pernah, dia taunya saya Kristen, tapi dia tidak pernah nanya, kamu Kristen apa? Kemudian saya pun tidak pernah mengurusi tentang dia Muslim, dia taat nggak, ibadah nggak pernah. Singkat cerita, dia pun pindah ke Manado. Dia pindah ke Manado, dan kami sering ketemu. Waktu itu masih pacaran di Makassar, kami jarang ketemu. Kalian paling ketemunya kalau saya pulang ke Makassar, dan ketemunya di situ. Kemudian, dan zaman itu belum ada video call, hanya SMS. Dan saya mengetahui dia lihat Friendster waktu itu ya, masih ada Friendster. Ketemu, oh ini ya namanya Doni, saya bilang gitu. Kita tukaran Friendster, dan saya tahu, oke. Dan pertama kali ketemu, nggak expect saya nggak begitu suka ya, karena bagi saya waktu itu ada pacar juga. Saya lihat tuh, aduh, nggak wis, nggak ini, nggak, maksudnya bukan tipe saya gitu maksudnya. Terus saya udah jalan aja biasa, kembali ke Manado, kuliah seperti biasa, jalan seperti biasa. Banyak hal-hal yang dia kasih ke saya, mungkin supaya saya lebih tertarik kali ya. Kemudian kita pacaran, berjalannya waktu, dia hanya pindah tugas ke Manado. Dia bilang saya mau pindah ke Manado. Oh, pindah ke Manado lah dia. Di situ kami sering ketemu, paling seminggu sekali. Saya malam minggu saya dijemput. Kemudian atau hari Minggu kita ketemu. Lebih sering lah. Kemudian suatu saat ada acara pernikahan di Jakarta. Kami udah pacaran waktu itu sekitar 2 tahun lebih kalau nggak salah ya. Sama dia diajak, aku mau ngajak kamu ketemu keluarga besar saya di Jakarta. Hah? Dan saya nggak pernah ke Jakarta, baru kali itu. Oh oke. Saya ikut aja, ikut. Terus dikenalin sama keluarga besarnya. Udah sering waktu di sana sering ditanya sama mamanya, sudah berapa lama pacaran, kamu kenapa suka sama anak saya? Saya pikirnya biasa aja, karena saya ya pacaran kan nggak mungkin menikah gitu. Akhirnya kita pun saya pun ada suatu pernyataan dari mama mertua saya waktu itu, dia bilang
karena semua sepupu sama adik-adiknya semua itu em, pakai kerudung, nggak ada yang kerudung kecil ya, cuma kerudung panjang. Dan saya di satu pernyataan yang dia bilang gini, nanti kalau kamu sudah nikah sama Kak Doni, pakaianmu nggak boleh kayak gini ya, karena waktu itu saya sering pakai celana pendek ya, karena kebiasaan sukanya pakai celana pendek, harus kayak gitu ya, dilihatin sama sepupunya. Oh iya tante, saya bilang gitu. Kembali kalau di Manado, di situ mulai saya menggeli semua, saya takut di situ. Ada ketakutan sendiri waktu itu. Saya bilang saya mau bawa kemana hubungan ini, nggak mungkin kan kalau dia sudah memberikan banyak yang dia berikan. Saya dibeliin handphone waktu itu, ke hadiah ulang tahun, saya dikirimin ke kampus. Saya takut pemberian ini bisa jadi hal-hal yang bisa membuat mengharapkan sesuatu dari saya. Dan saya takut saya nggak mungkin masuk ke Islam. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, saudara-saudara, di saya sering hampir tiap pagi saya ke Prey Garden, ada di tengah kampus ada Prey Garden. Setiap subuh saya ke sana, dan setiap saya buka Prey Garden itu kayak hati saya sudah mulai nangis. Itu saya seperti kayak datang kepada Bapak yang saya harus bersujud dan meminta apa yang saya minta. Saya baru buka Prey Garden itu saya sudah mulai hati saya sudah mulai dulu, saya bertelut dan berdoa. Saya ungkapkan semuanya, saya bawa dalam doa. Saya bawa cuma satu, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya untuk bersatu dengan Dia, berjodoh dengan Dia, bikin dia satu iman dengan saya. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki tidak berjodoh, eh, bikin supaya kami bisa tidak bersatu. Maksudnya jangan sampai hubungan kami semakin jauh, dan dia sudah banyak berkorban dari saya, dan saya sudah semakin sayang sama dia. eh, Kemudian endingnya kami tidak bersatu karena perbedaan keyakinan, dan saya tidak mau meninggalkan engkau, dan saya juga tidak mau mengecewakan orang tua saya. Itu yang saya doakan. Saya berpuasa setiap Sabtu, setiap pagi subuh, setiap malam pulang dari study period waktu itu saya mampir di Pregaris, saya doakan. Waktu itu sampai saya kurus karena sering puasa. Jadi teman-teman, kamu kok tambah kurus? Karena sering puasa 24 jam. Cuma itu yang saya bawa doa. Saya sudah takut sendiri kan, karena ditunjukin sama mama mertua saya. Kamu harus kayak gini ya nanti, jangan berpakaian kayak gitu ya, celana pendek, harus tertutup, aurat harus ditutup. Akhirnya tiba-tiba suatu saat pacar saya ini mulai menanyakan tentang Advent, karena kami sering ketemu, sering kami makan bersama teman-temannya. Kami makan, ada saudara teman-temannya itu makan daging babi. Dia selalu nanya, kamu kok nggak makan babi? Saya bilang, oh enggak. Terus hari Natal dia nanya, kamu kok nggak gereja hari Natal? Oh enggak, kami nggak gereja di hari Natal. Terus dia tanya lagi, kenapa kamu gerejanya di Sabtu? Jadi di situ dia mulai tanya, padahal sebelumnya kami pacaran, kami tidak pernah membahas tentang agama. Jadi setiap saya ke gereja, ya udah gereja. Saya bilang jangan ganggu ya, aku lagi ibadah. Tiba saatnya dia tanyakan di situ. Dari doa sebelumnya saya sudah doa, saya minta sama Tuhan, saya menangis, saya bertelut. Kemudian muncul satu pertanyaan, dia sering nanyain itu. Hanya saya bilang gini, oke gini ya, karena saya juga masih belajar. Dan setiap dia tanyakan, saya jawab, dia pun nanya, lah terus ini kenapa gini-gini? Saya bilang, gini aja, karena dari kos-kosannya dia itu ada gereja Advent. Dia bilang, saya tanya ke teman-teman asrama, kalian tahu nggak pendeta ini siapa yang tugas di situ? Kemudian saya dikasih tahu sama kepala asrama waktu itu, ini namanya pendeta Tendean. Saya minta nomornya, kemudian saya kirim nomornya itu ke pacar saya. Saya bilang, kalau kamu mau nanya sesuatu tentang Advent, kamu tanya ya pendeta ini. Saya telepon pun pendeta itu, saya kenalan, terus pendeta bilang, oh nggak apa-apa. Kemudian saya nggak ngerti lagi kayak gimana urusan mereka berdua. Tiba-tiba 1 bulan kalau nggak salah pendeta itu telepon. Nat, pacarmu ini mau dibaptis loh. Hah? Serius Pak Pen? Loh kamu nggak tahu? Enggak. Dia tiap malam loh ke rumah, rajin loh dia datang belajar. Oh ya, dan dia mau dibaptis. Wah, tapi pendeta belum ini sih. Saya masih mau lihat bagaimana keseriusan dia mau menerima Yesus. Saya mengajak dia untuk ikut KKR. Dia pun ikut KKR, ada KKR terbesar waktu itu di kantor gubernur. Hanya ikut KKR, dan 1 minggu kemudian dia pun dibaptis. Dia WA saya, kamu boleh nggak hari ini ke Manado? Saya izin ke kampus, ke asrama, bahwa saya akan ke Manado. Saya cerita ke kepala asrama ini, saya diizin untuk ikut gereja di Manado pada hari Sabat dan menyaksikan pacar saya waktu itu dibaptis.
Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa itulah sebuah doa yang saya panjatkan waktu itu. Kemudian 1 tahun kemudian hanya dia melamar saya karena dia akan pindah ke Surabaya dan dia bilang saya nggak mau kita pacaran lagi karena pasti saya ingin mengikat hubungan ini dengan pernikahan. Oke, akhirnya orang tua saya pun setuju, tapi orang tua saya memberikan syarat boleh nikah, tapi jangan sampai hamil sampai kamu lulus. Masih 1 tahun lagi saya lulus. Ya kami pun menikah. Setelah menikah dia kembali ke Surabaya, saya kembali ke Manado. Kami pun berpisah lagi selama 1 tahun. Singkat cerita kami pun dalam pernikahan itu kami tidak setuju oleh orang tuanya. Kami saya di ya pokoknya marah lah karena selama saya pacaran saya sering setelah dari Jakarta itu saya sering ditelepon untuk selalu mengingatkan anaknya untuk selalu sholat, selalu berpuasa. Saya selalu jawab iya tante. Padahal saat itu dia sudah Advent. Saya menyembunyikan itu semua dan pada saat pernikahan pun tidak ada yang mau datang karena pada saat melihat undangan pernikahan itu dia diberkati di gereja. Dia tanya kenapa di gereja dan dia pun jawab pacar saya bahwa saya sudah Advent mah setahun yang lalu. Mamanya nangis menjerit dan saya memaklumi itu sebagai orang tua pasti akan kecewa ya. Kemudian pacar saya cuma bilang pada saat ini kamu diam aja nggak usah banyak ngomong biar aku yang menjelaskan. Dan aku cuma diam, saya ditunjuk-tunjuk. Pasti gara-gara kamu yang mempengaruhi. Saya bilang, oh enggak tante, saya enggak mempengaruhinya. Nah, dia lebih dewasa, kami beda 10 tahun. Kemudian itulah pergumulan kami pada saat saya sudah di Surabaya. Saya berusaha, mama saya bilang gini, kamu kalau bisa datangin setiap bulan sekali. Kamu tunjukkan bahwa kamu tidak seperti itu yang mama pikirin. Jadi setiap bulan datang saya usahain bawa apa untuk mama, bawa alat-alat dapur yang kami beli, kami bawa. Setiap bulan kami datang. Terakhir saya datang waktu saya hamil 7 bulan, itu pun saya datang, saya berharap orang tua saya bisa menerima kami karena saya hamil. Pada saat itu kami datang, waktu itu kami naik motor karena kami tidak bisa naik mobil waktu itu, naik bis, naik kereta saya nggak bisa karena lagi nggak bisa ketemu orang dengan bau nafas. Saya merasa ada bau nafas di depan, padahal nggak ada. Jadi kami putuskan, ayo kita ke Bojonegoro naik motor aja. Naik motor dan saya salam sama mertua saya. Saya disalam aja tapi tidak dengan penerimaannya. Jadi kelihatan kalau orang tidak menginginkan kita ya cuma disalam. Setelah itu dia ngobrol ke anaknya, menyiapkan makanan pun hanya anaknya yang dipanggil, ayo kak makan, tidak menganggap bahwa ada saya di situ. Dan hamil pun tidak ditegur bahwa wah sudah hamil ya atau enggak. Dan waktu pulang pun sempat dia bilang gini, kamu kok bawa motornya sendiri jauh loh kak, coba lah gantian sama Lia. Waduh, saya kan lagi hamil dan hati saya sakit hati banget kayak, wah kok kayak gini ya. Saya sampai suami saya bilang udah sabar aja kita doain. Setelah itu singkat cerita kami doa terus, singkat cerita 2 bulan kemudian kita pun mau melahirkan. Mertua saya kan telepon dia kena kanker payudara dan harus dioperasi. Telepon nangis dan harus datang ke Surabaya. Kemudian orang tua saya pun datang dan di situ pun baru mengetahui bahwa wah kamu hamil ya. Oh iya mah sudah mau melahirkan. Padahal sebelumnya 7 bulan sebelumnya mama saya tahu bahwa saya sudah hamil. Akhirnya mulai di situ mama tinggal bersama kami selama 2 tahun dalam penyembuhan kanker payudara tersebut. Dan selama itu mama mengenal jauh tentang kami, bagaimana Advent itu, mengenal bagaimana kenapa kami tidak makan babi karena bagi mereka itu sebuah kenajisan yang mereka datang. Saya bilang kami tidak makan ini kok mah, santai aja. Terus di rumah pun mama kok nggak ada gula pasir, nggak ada teh, nggak ada ini. Kemudian kami pelan-pelan kami menyampaikan itu dan semua jawaban itu kami dan semua yang mama khawatirin selama ini ternyata tidak seperti itu. Akhirnya mama pun bisa menerima kami yang awalnya tidak mau mengatakan gereja pun tidak kayak seperti tidak sudi, tetapi setelah sampai sekarang mama selalu tahu bahwa Sabtu adalah hari ibadah kami. Jadi setiap mau ke Surabaya atau dia mau kembali ke Surabaya, dia nggak mau, oh hari Sabtu ya Lia, nggak, wis kalian gereja, kalian nggak bisa ngantar. Oh iya mah. Jadi itulah sebuah kesaksian, sebuah buah kesabaran kami, bagaimana kami menunjukkan iman Kristus kepada orang tua kami, walaupun mereka belum menerima Yesus, tapi setidaknya mereka bisa menerima kami sebagai anaknya. Dan yang kedua adalah bagaimana perjuangan kita dan melalui doa, apapun yang saya merindu memberikan sebuah ayat yang saya imani selama ini di Filipi 4 ayat
6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, mari bawa di dalam doa, berdoanya seperti kita meminta merengek kepada Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, semua yang kita minta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan akan menjawab semua doa-doa itu, dan pasti jawaban itu adalah ya, kalau Tuhan menghendaki. Dan puji Tuhan, semua yang saya doakan selama ini bisa satu dengan suami saya dan bisa diterima oleh mertua saya, dan itu adalah jawaban doa saya. Puji Tuhan, terima kasih, semoga ini menjadi berkat buat kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita sangat diberkati dengan kesaksian yang telah disampaikan ya, menguatkan kita dan juga boleh menjadi pelajaran juga bagi kita semua, terkhusus tadi juga ada komen ya untuk orang-orang muda kita, bagaimana mempertahankan prinsip kita ya. Baik, mari Bapak Ibu sebagai ungkapan terima kasih kita, mari kita sama-sama menekan emoticon love pada layar handphone kita masing-masing sebagai ungkapan terima kasih atas kesaksian yang sudah menguatkan, yang sudah disampaikan. Baik, puji Tuhan. Dan waktu berikut kita akan menyerahkan kepada Pendeta Del Sompotan sehubungan dengan kedukaan ya, Pendeta almarhum Pendeta Sosor Manik. Waktu dan tempat kami persilakan, Pendeta. Baik, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Pagi ini kami kaget mendengar ada kabar duka cita dari sahabat pelayanan kami, Pendeta Sosor Manik, yang tadi malam mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Hari ini kita akan doakan khusus di tengah-tengah pekan doa rumah tangga, karena paling tidak hampir sebagian besar kita di KJKT terhubung lewat media ini di acara pekan doa ini. Jadi oleh karena itu kami persilakan tadi kami hubungi Pendeta Uliga, keluarga telah dalam perjalanan bersama almarhum ke Surabaya, dan saat ini ada Pendeta Kuswindarto dan Pendeta Sumiran yang berada bersama-sama dengan keluarga yang berduka di rumah Bapak Wewe. Di rumah Bapak Wewe kami persilakan untuk menyampaikan informasi dari sana, dan setelahnya kita akan berdoa untuk Ibu Manik dan anak-anak, dan Pak Ketua Conference kita, Pendeta Kristiono Sarjono, akan memimpin kita di dalam doa. Kami persilakan Pendeta Sumiran. Ya, Pendeta Sumiran ada dengan Pendeta Kus dan dengan Ibu Manik. Ya. Oke. Baik. Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini saya bersama-sama dengan Ibu Manik yang tadi pagi jam 3 beliau sampai Surabaya di kami di tempat rumah KWW. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya Ibu saat ini belum bisa berbicara banyak. Hanya saya mau sampaikan bahwa tadi malam pada waktu kami sedang care group orang muda, istri saya di WA oleh Ibu Pendeta Siska Manik untuk menanyakan nomor WA dari Pendeta Uliga, karena beliau tidak mendapatkan kabar dari suami yang sudah mengadakan perjalanan ke Lumajang, sudah lama tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, sehingga beliau tanya sama istri saya. Lalu karena kami masih care group di perjalanan, istri saya telepon dengan Bu Manik dan menyampaikan bahwa sudah beberapa jam ini tidak ada kabar. Bahkan di hotel di mana beliau akan menginap pun sudah dicek, ternyata belum check-in. Sehingga pada waktu itu kita berdoa, lalu setelah itu kita tutup, dan tidak lama kemudian Ibu Manik
menghubungi kembali dalam duka cita beliau menangis. Kami juga tidak tahu kabar apa yang terjadi, tetapi setelah itu kami tahu bahwa Tuhan telah izinkan suami telah beristirahat sementara. Lalu kami koordinasi dengan saudara-saudara di Madiun, kemudian saudara-saudara di Madiun sudah mendapatkan kabar bahwa nanti almarhum akan disemayamkan di Surabaya, sehingga tengah malam tadi pagi saudara-saudara dari Madiun ada 2 saudara yang mengantar ke Surabaya pada tadi malam, tengah malam, sehingga tiba jam 3 pagi ini di rumah yang kami tinggali, hingga nanti menurut info jam 7 almarhum akan sampai di Adijasa, dan kita akan berdoa supaya Tuhan boleh memberikan ketabahan dan kekuatan kepada Ibu Pendeta Mani. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Sumiran. Ibu Manik yang dikasihi Tuhan, kami hadir di sini untuk memberikan kekuatan dan doa dan penghiburan bagi Ibu. Mari Bapak Ibu di Zoom kita pencet tombol reaksi love sebagai wujud kita semua mencintai Ibu Manik dan akan bersama-sama dengan Ibu Manik dalam duka yang sementara dihadapi saat ini. Saya ingin konfirmasi sebelum berdoa, apakah Ingan ada di Zoom meeting ini? Ingan Manik, Ingan dan Septi. Pendeta Del. Ya, ini Pendeta Ranap. Silakan, Pak Ranap. Oke, kebetulan kami sudah di lokasi tadi. Sekitar ini kami baru OTW pulang ini dari Lumajang, sudah di tol saya Pasuruan ini, saya sudah di Purwodadi. Jadi ambulansnya sedang menuju ke Surabaya, mungkin sebentar lagi sudah tiba itu. Ya, jadi beliau ini kecelakaannya kira-kira 11 km sebelum Lumajang, kota Lumajang. Dia rupanya mau menyalip tronton, tapi sebelah kiri dia salip, sehingga mungkin dia makin menyempit, sehingga dia terlempar ke ban mobil itu, motor keluar. Jadi dia digilas ban itu. Jadi tadi di rumah sakit sudah kami lihat langsung dan sudah dimasukkan peti, dan kami sudah bikin acara masuk peti tadi di rumah sakit, karena kalau sudah ditutup tidak bisa dibuka lagi karena kondisinya seperti itu. Jadi kira-kira itu info dari kami yang sudah melihat langsung tadi di lokasi. Pendeta Del, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ranap Situmeang yang tadi malam memang menuju ke Lumajang bersama-sama dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Kami persilakan Pak Ketua, Pak Pendeta Kristiono untuk memimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar, maha kasih, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau yang punya kehidupan ini, Engkau yang mempercayakan nafas hidup bagi kami, baik kami sebagai pendeta hamba-hambamu, maupun bagi semua umat Tuhan, dan bahkan bagi setiap orang. Dan Engkau yang tahu waktu yang terbaik untuk mengistirahatkan umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan ketika Engkau izinkan salah satu dari hamba-Mu, Pendeta Sosor Manik, untuk beristirahat dari jerih lelah pelayanannya, hati kami
berduka yang cukup dalam ya Tuhan. Dan kami sepenuhnya menyerahkan kepada kasih karunia Tuhan yang tidak sanggup kami mengerti. Rahmat-Mu tidak sanggup kami mengerti. Tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan, bahwa Pendeta Manik ada dalam penyertaan Tuhan ketika dalam perjalanan ke Lumajang. Dan ketika Engkau izinkan peristiwa ini terjadi, Engkau sedang bersamanya. Engkau sedang memastikan bahwa Pendeta Manik ada di tangan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa memohon belas kasihan untuk Ibu Siska Manik, untuk anak-anak semua yang ditinggalkan. Kami tidak tahu bagaimana ke depan, tetapi yang kami tahu, tangan Tuhan yang pegang. Tuhan yang akan menguatkan dan menghiburkan istri dan anak-anak. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan penghiburan yang sejati, kekuatan yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan keluarganya. Engkau akan selalu menyertai mereka. Kami rindu agar perjalanan rombongan dari Lumajang ke Surabaya dalam penjagaan Tuhan. Pendeta Sumeyang, Pak Ginting, bahkan rombongan yang lain boleh sampai di Surabaya dengan selamat. Dan juga ambulans yang membawa jenazah almarhum Pendeta Manik akan boleh sampai di Adijasa dalam perlindungan Tuhan juga. Kami rindu menyerahkan keluarga yang berduka. Dan kami juga berdoa untuk semua rangkaian acara penghiburan dan pemakaman agar berjalan dengan baik. Semua untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu, walaupun di tengah-tengah duka. Hal ini menyadarkan kami bahwa tidak ada yang aman di dunia ini. Dan kami perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, siapapun kami. Dan ketika waktunya tiba, kami didapati sedang bertumbuh dalam iman, setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Ginting ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Tumiran, dan Pak Ranap. Kami serahkan kembali kepada MC Bu Ruli untuk melanjutkan acara kita. Baik, kami merasakan duka cita yang mendalam pada Ibu terkasih. Kiranya Ibu serta anak-anak dan keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari surga. Satu pujian kiranya boleh menguatkan kita semua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga segala
nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru di kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat firman Tuhan melalui pelajaran yang akan disampaikan oleh Bendahara Konferensi Jawa Kawasan Timur, Bapak Gibson Simbolon beserta dengan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Dua, tiga. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua yang telah hadir mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini. Tidak terasa, sudah 6 hari kita mengikuti Pekan Doa Rumah Tangga bersama dengan umat-umat Tuhan dan yang bertemakan membangun rumah tangga yang kudus, kuat, dan berdampak. Sudah 6 pelajaran yang telah diperdengarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dan dimulai dengan hari pertama. Hari pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, disampaikan oleh Ketua Unik kita, Pendeta Rudi Stomorang dan Ibu. Hari yang kedua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Juga sudah disampaikan oleh Pendeta Gute dan juga Ibu. Hari yang ketiga, tali kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Disampaikan oleh Ketua Konferensi kita, Pendeta Kristiono Sarjono dengan Ibu. Dan hari yang keempat, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini juga sudah disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif KJKT, Pendeta Meiki Lawasiang dan Ibu. Pada hari yang kelima, umatku akan diam di tempat kediaman yang damai. Ini disampaikan oleh Pendeta Deo Semutan dan Ibu selaku Departemen Rumah Tangga KJKT.
Dan hari yang keenam, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Sudah disampaikan juga oleh Bapak L. Panjaitan dengan Ibu. Nah, hari yang ketujuh, bagian kita dengan judul Hendaknya terangmu bercahaya. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini ada kata kerja yang menarik di pemandangan saya, yaitu kata hendaknya. Kalau kita lihat di sini, kata hendaknya ternyata adalah merupakan kata yang memberikan perintah, ya. Tapi perintahnya bukan perintah seperti perintah yang tegas seperti komando, tapi merupakan perintah yang disampaikan dengan nada lembut dan sopan, ya. Jadi secara arti bahwa hendaknya itu artinya sebenarnya seharusnya, ya. Kalau kita lihat juga cara maknanya, itu adalah merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, itu adalah sebuah permintaan untuk melakukan sesuatu dengan sukarela dan penuh kesadaran. Yang ketiga, itu adalah sebuah perintah yang diberikan dengan nada yang lembut dan tidak memaksa. Dan yang keempat, itu adalah mengandung makna kesopanan, keramahan, dan kebaikan. Itu artinya berarti demikianlah hendaknya, artinya adalah demikianlah seharusnya. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita di dalam rumah tangga Kristen atau Advent ini, kita seharusnya menjadi terang, ya. Dan terang itu seharusnya bercahaya melalui perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Jadi, di kehidupan keluarga Kristen, orang percaya harus memancarkan terang Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik yang nyata, sehingga dunia melihat karakter Allah dan memuliakan Dia, bukan manusia. Itulah esensi kesaksian dan misi Kristen sejati. Iya, Bapak Ibu, esensi daripada kehidupan keluarga orang percaya adalah harus sanggup mencerminkan dan mempertontonkan karakter Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Inilah PR yang sangat berat yang harus digumuli oleh semua keluarga orang-orang percaya atau dalam notabene di sinilah umat-umat Advent. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini menegaskan Bapak Ibu kepada kita, ternyata kita tidak punya alasan untuk tidak berbuat baik, ya. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka ayat ini mengatakan sesungguhnya semua keluarga, semua rumah tangga Advent itu sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik apabila memang benar-benar kita sudah merupakan milik kepunyaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak berbuat baik karena sudah diperlengkapi. Di kitab Titus pasal 1 ayat 16 juga mengatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Boleh kita perhatikan di sini, Bapak Ibu, di dalam buku Titus ini, bahwa perbuatan kita bisa menyangkal, bisa juga meneguhkan apa yang kita akui sebagai status kita saat ini. Oh, saya orang Advent, saya keluarga Advent. Tapi ketika lingkungan, tetangga, atau komunitas kita melihat perbuatan kita, maka apa yang kita sampaikan itu akan menjadi sebuah cemooh, ya, bukan lagi untuk memuliakan Tuhan tapi menjadi cemooh bagi Tuhan, karena bagaimana mungkin rumah tangga Advent, keluarga Advent, tetapi perbuatannya sedemikian rupa. Ini menjadi pergumulan kita, tantangan kita sebagai orang-orang yang mengaku telah mengenal Allah. Rumah tangga yang mengaku telah mengenal Allah itu semua bisa menjadi padam, menjadi tidak berarti, menjadi tidak berdampak ketika perbuatan kita ternyata menyangkal pernyataan kita. Ya, orang percaya yang dipanggil untuk menjadi terang melalui perbuatan baik yang nyata, bukan hanya melewati perkataan, sehingga iman terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, iman harus ditunjukkan melalui perbuatan. Tanpa perbuatan, iman tidak berguna. Didukung oleh
Yakobus 2 ayat 14 dan 17 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, sebagai umat Advent kita menyadari dan juga mengetahui bahwa doktrin kita menyatakan bahwa perbuatan tidak menyelamatkan. Imanlah yang menyelamatkan. Tetapi ini menegaskan kepada kita, iman itu mati jika tidak ditunjukkan dengan perbuatan baik yang setuju selaras dengan kehendak Tuhan. Apa artinya? Iman itu adalah perbuatan yang harus dinyatakan sehingga orang melihat dan mengetahui bahwa kita memiliki iman yang menyelamatkan. Di kitab Yakobus 1 ayat 25 juga mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, ayat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, sering sekali ketika firman Tuhan, kebenaran Tuhan disampaikan kepada kita, ketika firman itu menyentuh kalbu kita, kita sangat terharu dan menerima firman itu. Tetapi kita tergoda untuk beberapa waktu kemudian melupakannya. Ini yang ditegur kepada kita pada pagi ini, Bapak Ibu, bahwa karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, maka kita jangan ragu-ragu lagi menyatakan itu di dalam perbuatan kita melalui perbuatan baik yang dibungkus dengan motif yang tulus, yang suci, yang bermaksud hanya untuk memuliakan Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan baik tersebut akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, dalam kutipan Nyonya Ellen White dalam bukunya Testimonies for the Church Jilid 6 halaman 430 juga mengatakan rumah tangga Kristen yang tertata dengan baik adalah kesaksian yang paling kuat bagi kebenaran. Maksudnya gimana? Kesaksian yang paling kuat. Ternyata Bapak Ibu, rumah tangga kita itu harus ada tatanan, ya, harus ada aturan yang disepakati bersama sehingga ketika ada perbedaan pendapat dapat tahu caranya untuk mengatasinya. Ini juga pergumulan bagi rumah tangga kami. Dan juga harus ada tatanan yang baik untuk jam-jam ibadah, jam ibadah pagi kapan, jam ibadah petang kapan, sehingga semuanya di dalam rumah tangga itu dan anggota keluarga sudah mengetahui dan memahami bahwa jam-jam itu adalah jam-jam ibadah, dan itu menjadi sesuatu yang akan berjalan dengan baik, sehingga diharapkan rumah tangga kita, rumah tangga Kristen atau rumah tangga Advent itu akan terlihat semuanya teratur dan sopan di dalam perjalanan rumah tangganya. Itu adalah merupakan kesaksian yang paling kuat bagi tetangga, bagi lingkungan, dan juga bagi komunitas kita. Inilah yang ditekankan oleh Ellen G. White di dalam buku Testimonies for the Church ini. Berarti harus ada disiplin ya, harus ada disiplin dan peraturan dalam setiap rumah tangga. Dengan demikian tujuan itu tadi untuk menumbuhkan bagaimana kita bisa dilihat orang lain di sekitar kita. Dan tujuan utama dari setiap perbuatan baik adalah memuliakan Allah, bukan mencari pengakuan manusia. Kesaksian hidup dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan merupakan sarana misi yang paling efektif. Karena dunia mengenal Allah melalui terang Kristus yang terpancar dari kehidupan umatnya. Ya, tantangan terbesar sesungguhnya ketika sesama kita atau rekan kerja kita atau orang-orang yang dekat dengan kita mengatakan bahwa, oh, Bapak ini memiliki rumah tangga yang setia, keluarga ini keluarga yang baik, keluarga ini keluarga yang dapat menjadi panutan, harmonis. Inilah godaan terbesar kepada rumah tangga Advent, ya, ketika pujian-pujian dari manusia muncul, tetapi arahnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kesombongan, yang mengangkat atau memberikan sanjungan yang membuat orang mendengarnya menjadi terangkat sendiri atau menjadi termuliakan sendiri. Ini adalah godaan terbesar bagi kita. Padahal seharusnya memang betul bahwa kita harus menjadi rumah tangga yang di mana ya firman Tuhan ada di sana sehingga orang-orang bisa memberikan pengakuan, oh, rumah tangga si A, rumah tangga Pak Simbolon itu rumah tangga yang rohani, ya. Itu adalah sesuatu yang benar harusnya. Tetapi ketika itu
tujuannya bukan untuk memuliakan Allah. Ini ialah godaan terbesar bagi kita. Tapi jangan membuat kita menjadi tidak mau atau jadi tidak berani melakukan hal-hal itu. Ya pujian boleh kita dengar, tapi di dalam hati sanubari kita sedang menunjukkan tindakan memuliakan Allah. Ya. Itu adalah merupakan misi ya, misi yang paling aktif ketika rumah tangga kita. Oh, rumah tangga Advent di tempat kami itu, aduh, adem ayem, senang kita. Aduh, kalau mereka tidak ada, kita nggak pernah dengar lagu renungan pagi, nggak dengar lagu renungan malam. Jadi itu adalah merupakan kesaksian paling efektif. Di kitab Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, buku Mazmur ini mengatakan bahwa firman Tuhan itulah terang, bukan hanya pelita tapi terang. Di Yohanes 17 ayat 17 juga mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Iya, firman Tuhan itu bukan hanya terang, tapi firman Tuhan itu sanggup menguduskan rumah tangga, keluarga-keluarga Advent. Di Lukas 8 ayat 16 juga mengatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah kaki tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Iya, Bapak Ibu, sering kita malu menunjukkan bahwa kita adalah rumah tangga Advent. Bahkan juga yang paling mengerikan dan ini adalah godaan terbesar kita adalah ketika kita dikenal oleh keluarga, dikenal oleh lingkungan kita bahwa kita adalah keluarga Advent. Tetapi yang mereka dengar selalu keributan, suara nada tinggi, mungkin piring berjatuhan dan sebagainya. Itu sama dengan kita menutup terang itu dengan apa? Tempayan, Bapak Ibu. Ini tantangan terbesar bagi kita, Bapak Ibu. Ketika lingkungan kita sudah tahu bahwa kita orang Advent, kita harus berjuang, Bapak Ibu, bergumul untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut ialah suatu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Dikutip dalam buku Membina Kebahagiaan Keluarga, Jilid Bahagia, Jilid 17, bait 3. Pasal 17 ayat 3. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jika rumah tangga itu rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih Kristus, ada simpati dan lemah lembut, ternyata tanpa sepengetahuan kita, para malaikat suka berkunjung ke rumah kita. Itu artinya berkat-berkat akan datang mengalir ke rumah kita. Kenapa? Rumah tangga kita, rumah tangga yang memuliakan Allah. Jadi senang sekali ternyata ya. Seperti Abraham dikunjungi oleh malaikat melalui wujud manusia, kita pun memiliki kesempatan yang sama. Berarti senang ya kalau rumah tangga kita didatangi malaikat-malaikat karena rumah tangga kita rumah tangga yang bisa mencerminkan suatu kebahagiaan. Di buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia, pasal 17 jilid 2 pasal 17 paragraf ke-7 mengatakan, pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Kristen ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikuti di mana saja Yesus pergi. Bapak Ibu sebagai orang tua, pekerjaan pertama kita di rumah tangga adalah memperhatikan apakah Roh Kristus ada di dalam rumah. Inilah PR terbesar kita, supaya kita jangan sampai memedamkan terang itu. Oleh karena itu, melalui pelajaran-pelajaran kita sepanjang 7 hari ini, maka kita akan dikuatkan dan diberikan keberanian untuk membangun rumah tangga yang kudus, kuat, dan berdampak. Demikian dari kami, keluarga Simulon. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak Simbolon. Atas berkat ya pelajaran firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kiranya rumah tangga kita menjadi terang Bapak Ibu di sekeliling kita ya. Amin. Saksi yang hidup ya ini. Baik, mari kita tekan emo love di layar Zoom kita masing-masing sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Bapak Gibson dan Ibu yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi. berkati Pak Gibson. Kiranya rumah tangga kita selalu tetap bersatu sampai di surga nanti. Tanggamu
selalu tetap bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru. Akan putus kelingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang yang engkau kasihi, agar semua terkumpul di rumah Tuhan nanti. Akan putus kelingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Akan putus kelingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gibson Smith. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan doa kita. Ialah kami, Bapa yang mengasihi kami, melalui anak-Mu yang telah Kau berikan menjadi juru selamat kami. Kami puji muliakan Engkau pagi ini Tuhan, oleh karena begitu besar kasih setiamu bagi kami, bagi rumah tangga, bagi keluarga-keluarga umat Tuhan, khususnya di Konferensi Jawa Kawasan Timur ini Tuhan. Sepanjang minggu ini kami telah dikenyangkan dengan firman Tuhan, supaya kami sanggup membangun rumah tangga yang kuat, dan rumah tangga yang berdampak, yang sanggup memancarkan terang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kiranya Tuhan akan menguduskan kami melalui firman-Mu, menyucikan kami melalui firman-Mu, sehingga terang kebenaran firman Tuhan dapat kami pancarkan dan kami bagikan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Mohon berkat-Mu kepada seluruh keluarga-keluarga umat Tuhan di Konferensi Kawasan Timur ini Tuhan. Biarlah berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka ketika mereka menghadapi duka seperti keluarga almarhum Bapak Pendeta Susarmani. Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka, hiburkan dan kuatkan hati keluarga yang berduka, istri dan anak-anak, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dan bagi kami semua juga Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan hidup, rumah tangga, keluarga, dan pribadi kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Engkaulah yang menjadi penolong kami ketika kami berseru, dan Engkau akan memberikan jawaban yang terindah sesuai dengan rencanamu dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan pribadi kami, Tuhan. Sepanjang sabat ini, kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk beribadah, siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami yang lemah, sehingga kami tidak akan kehilangan kesempatan untuk menerima berkat Tuhan ketika kami akan beribadah di gereja kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa dalam pengharapan kami ini, memohon ampun dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simbolon. Baik, Terima terima kasih kasih puji semuanya Tuhan. Bapak Ibu. Ibadah kita telah berakhir pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang tetap setia ya sampai akhir. Baik, waktu selanjutnya Brisadil akan menyampaikan ungkapan terima kasih dan juga pengumuman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semuanya. Saya dan istri kami sekeluarga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua sepanjang satu minggu ini. Saya melihat ada 200-an devices yang bergabung di setiap acara Pekan Doa kita. Dan kita syukuri semoga Pekan Doa ini memberikan berkat rohani untuk kita semua. Kemudian terima kasih kepada semua pembicara yang telah mengambil bagian, pimpinan-pimpinan kita baik di tingkat Uni Indonesia Kawasan Tengah maupun di conference.
Tuhan berkati kepemimpinan ini dapat menjadi berkat untuk melayani semua umat-umat Tuhan di Conference Jawa kawasan Timur, memberikan pelayanan terbaik untuk kita semua. Dan kepada tim kami yang melayani, Pak Andi dan keluarga, luar biasa, sangat menginspirasi. Saya banyak mendapatkan apresiasi untuk keluarga Bapak dan Ibu yang telah melayani di dalam pekan doa sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk konsistensinya, untuk komitmennya. Tuhan berkati Pak Andi dan Ibu dalam pelayanan, baik bekerjaan di kantor conference maupun juga di SD Tanjung Anom bersama dengan anak-anak. Terima kasih juga pada tim kami, Bapak Sihol Hutauruk sebagai ketua tim yang telah mengkoordinasi, mengatur acara ini, bahkan yang selalu hadir setiap hari secara in charge untuk Zoom ini ada Bapak Faber Simbolon dan juga Rachel, Bapak Faber dari Jemaat Tanjung Anom, Rachel Pando dari Jemaat Haleluya. Terima kasih untuk asistensinya selama 1 minggu ini secara konsisten. Kedua saudara kita ini betul-betul in charge untuk acara kita pagi ini. Kita sangat berterima kasih bagi Pak Simbolon dan saudara Rachel. Boleh dong kirimkan emoticon love dari saudara-saudara yang masih hadir untuk kedua sahabat kita dan partisipan kita ya. Dan juga ada tim di belakang layar, ada Tigor Saragi, dan teman-temannya yang opening Zoom ini, bahkan Pendeta Kurnaidi juga ada di sana. Terima kasih banyak. Kita akan kembali bertemu nanti tahun depan di Pekan Doa Rumah Tangga secara Zoom. Kemungkinan itu akan dipindah ke akhir tahun. Dan kita juga akan bertemu di Pekan Doa secara offline ya, di Jumat-Jumat. Kami akan kirim materinya mungkin di pertengahan tahun, kita akan buat di Jumat secara offline. Jadi ada 2 kali secara setahun secara conference kita adakan, Iyalah. satu online, satu secara offline di Jumat masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasi dan kehadirannya. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua. Mari bertemu satu dengan yang Terima lain. Silakan buka kamera. Saya lihat ini ada Prof. Jordan Sembiring, ada Ibu Wiji. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat semuanya. Selamat sahabat semua, Tuhan berkati. Ya, Selamat beribadah. terima kasih Pak. Kan ibadah. Ibu Baik, Rini. saya akan share sekali Ada lagi. yang mohon info, ada yang tahu di kamar berapa di Adijasa? Di ruang, kalau nggak salah ruang 24. Ruang 24 ya? Iya. Oke. Ini Itu kan ABCD loh. di sebelah rumah saya soalnya. Saya biar mampir ke situ dulu. Oh, iya. Makasih Pendeta Del. Ya, siap Erik. Terima kasih semuanya. Selamat sabat. Tuhan berkati. Ya, Bu Bambang. Selamat Tuhan Bu berkati Bambang. Bu Bambang. Selamat sahabat semuanya. Ya, Bu Bendara. Selamat Selamat sahabat. sabat. Berkati. Selamat hari sahabat Sahabat semua. Adel. Hari sahabat, Ya. terima kasih Pak Pendeta Del dan Ibu Dewi. Tuhan Ya, memberkati. Ibu Trisna. Terima kasih Bu Lapas Siang. Om Andi, Om Cos, terima kasih selalu hadir. Sahabat semua, Tuhan Terima berkati. kasih. Sama-sama. Tuhan berkati kita Selamat semua. sabat. Selamat sabat. Ya, Pak Ketua. Ya, Pak Ketua. Terima kasih. Oke. Mana ini? Mana keluar? Ini Presentasi program kerja Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga
Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan. Departemen APM, Conference Jawa Kawasan Timur, tahun 2026 hingga 2030. Misi kami, melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami, mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin. Baiklah, untuk itu kita akan mengakhiri sesi Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat sabat, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Thank you, Rachel. Thank you, Rahel. Thank you, sir. Thank you, kabar. Terima kasih semuanya.